Harap Bapak Ibu Saudara mempersiapkan perjamuan kudus. Pemilik hidup
kami saat pagi hari ini Tuhan. Kau nyatakan bagi jemaat-Mu di tempat ini maupun di rumah-rumah. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu memenuhi kami, melawat setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami rindukan Tuhan bahwa Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Kami percaya itu Roh Kudus. Kami tahu Tuhan bahwa kuasa-Mu nyata bagi kami ya Tuhan. Kuasa kematian-Mu, kebangkitan-Mu Tuhan, kami boleh rasakan Tuhan. Dan kami memuji kekuatan-Mu ya Tuhan. Kami memuji nama-Mu yang agung dan besar. Oleh sebab itu ya Tuhan, tidak ada nama lain di dalam kehidupan kami yang kami muliakan. Hanya Engkaulah satu-satunya penebus kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami memuji agungkan nama-Mu saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Agung dan besar kuasanya bagi hidup kita. Amin. Mari nyatakan pujian ini. Bagi Allah yang benar, Allah yang besar, Allah yang heran dan berkuasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tentang
padanya. Katakan bagi Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Sumber keselamatan kita. Oleh sebab itu, mari sandarkan seluruh hidup kita bagi Dia. Sebab tidak ada yang lain. Hanya Dialah satu-satunya jawaban dalam kehidupan kita. Firman-Nya akan selalu digenapi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, terus percaya. Terus percayakan hidup kita bagi Dia. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus,
kepadamu ya Allah, untuk pemeliharaanmu dalam hidup kami, sehingga hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami percaya Tuhan, kehadiran kami di hadapan-Mu menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami ya Tuhan. Dan kami boleh menyerahkan hidup kami saat ini kepadamu untuk Kau isi dengan kebenaran firman-Mu. Biar hati kami boleh menangkap kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh diubahkan untuk menjadi seperti Tuhan, makin hari makin disempurnakan. Inilah kami ya Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Kami telah memuji Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati kami saat ini. Segala hormat bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita boleh beribadah kembali. Walaupun mungkin kita sedang beribadah di rumah masing-masing, tetapi saya berharap agar kita dengan sungguh hati menghampiri Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah rumah kita, di manapun kita berada. Tuhan bersukacita dengan kehadiran kita di hadapannya. Nah, saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul "Berubah itu sulit, tetapi bisa". Kita baca dulu ayat dari Roma 12 ayat yang kedua saja, yang mengatakan begini, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Berubah, ya khususnya perubahan dalam karakter, ya karena banyak perubahan itu di banyak bidang, tetapi hari ini kalau kita berbicara tentang berubah, khusus saya batasi dalam perubahan karakter. Itu merupakan satu kerinduan Tuhan. Ya, tadi kita baca ayatnya yang disampaikan oleh Paulus, berubahlah oleh pembaruan budimu. Di perubahan ini dirindukan Tuhan, ya karena Dia ingin membawa kita ke arah Kristus. Dan itu hanya bisa dicapai lewat perubahan karakter. Dan perubahan karakter ini juga dirindukan banyak orang normal. Banyak orang normal itu kepingin berubah dalam segala hal dan juga dalam karakter. Ya, orang yang normal itu selalu kepingin berubah menjadi lebih baik. Nah, itu menjadi satu kerinduan dari semua orang, berubah menjadi lebih baik. Tetapi perubahan itu bisa menimbulkan rasa tidak nyaman. Apalagi kalau perubahan itu secara drastis gitu. Ya, dengan cepat, prosesnya cepat, lalu secara radikal sampai mendasar berubahnya itu 180 derajat. Itu bisa menimbulkan perasaan yang tidak nyaman. Ya, dan harus diakui juga bahwa perubahan itu sesuatu yang sulit. Ya, sulit. Nanti kita akan melihat kenapa sulit. Ya, sehingga banyak orang walaupun rindu mau berubah, ya kepingin berubah, tetapi nggak mau berubah. Ya, karena memang berubah itu sulit. Ya, perubahan itu sulit. Nah, kenapa? Kenapa berubah itu sulit? Ya, karena satu, itu butuh pengorbanan. Ya, butuh pengorbanan. Satu dosa atau satu kelemahan yang terbiasa kita lakukan atau secara berulang kita lakukan berulang-ulang akan menjadi sesuatu yang nyaman gitu. Ya, sudah biasa dilakukan, nyaman. Ya, apalagi kalau kelemahan atau dosa, kesalahan itu bisa menguntungkan gitu. Ya, menguntungkan. Misalnya melepaskan kita dari tanggung jawab. Ya, dan itu tidak menimbulkan dampak yang fatal gitu. Ya, akhirnya menjadi
nyaman gitu. Misalnya kita biasa berbohong gitu. Ya, untuk melepaskan diri dari tanggung jawab, ya disalahkan orang atau dihukum orang. Dengan berbohong ini kita akhirnya lepas dari tanggung jawab dari hukuman itu. Dan mungkin bohong itu tidak merugikan orang gitu. Ya, karena itu hanya berhubungan dengan diri kita sendiri. Nah, kalau kita terbiasa ya dengan keadaan ini, akhirnya kita nyaman dengan berbohong itu. Artinya kita ada dalam zona nyaman dalam berbohong ini. Dan zona nyaman itu adalah satu musuh ya dari sebuah perubahan. Ya, zona nyaman di mana kelemahan itu kita sudah merasa nyaman, itu musuh dari perubahan dan sebuah kemajuan. Nah, sesuatu yang nyaman itu membuat kita enggan untuk berubah. Ya, itu harus diakui gitu. Kalau sudah nyaman, ya kita enggan untuk berubah. Ya, kita enggan untuk mengubah apa yang sudah nyaman itu. Ya, dan disinilah kita membutuhkan pengorbanan. Ya, kita butuh pengorbanan di sini, yaitu mengorbankan kenyamanan kita. Ya, kita harus keluar dari zona nyaman ini. Ya, sehingga akhirnya kita akan berubah. Kalau tidak keluar dari zona nyaman, kita tidak akan berubah. Nah, korban itu artinya dalam kamus itu orang atau binatang atau dan sebagainya yang menjadi menderita, ya, mati atau dan sebagainya akibat satu kejadian atau perbuatan jatuh korban. Misalnya korban kecelakaan, korban pembunuhan, korban perampokan, korban bencana alam. Nah, dalam kata korban itu tersirat kesan sebuah rasa sakit atau penderitaan. Kan, kalau namanya korban itu pasti sesuatu yang sakit gitu. Nah, secara naluri tidak ada orang yang mau sakit atau menderita. Nah, itu sebabnya maka perubahan itu tadi saya mengatakan itu butuh pengorbanan dan itu sangat tidak nyaman. Nah, itu sebabnya kenapa orang enggan berubah, itu sulit untuk berubah karena harus mengorbankan sesuatu yang nyaman. Yang kedua, B, kita punya keinginan daging. Ya, keinginan daging itu dimiliki oleh semua orang yang lahir dari keturunan Adam. Ya, Adam yang jatuh dalam dosa dan sejak saat itu seluruh keturunannya yang ada dalam Adam itu berarti kotori oleh dosa. Februari saya pernah sampaikan itu bahwa tanpa kita belajar, tanpa kita berlatih, kita sudah biasa berbohong, kita bisa melakukan kesalahan tanpa kita belajar. Nah, tapi untuk mempelajari sesuatu yang baik, kita mesti belajar berulang-ulang. Nah, ini bukti bahwa semua manusia itu punya keinginan daging yang Alkitab mengatakan dalam Galatia 5 ayat 16 dan 18 itu berlawanan dengan keinginan roh. Saya bacakan di sini. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, ini yang membuat sulit gitu. Kenapa? Karena keinginan daging kita itu melahirkan kelemahan. Ya, kelemahan karakter. Dan kita miliki itu semua karena kita lahir dari Adam. Ya, punya keinginan daging. Dan itu berlawanan dengan kehendak roh. Karena kehendak roh itu akan membawa kita kepada hidup yang kudus. Nah, ini kan berlawanan antara roh dan daging. Roh ingin membawa kita kepada kekudusan, makin menanjak dalam kekudusan. Tapi daging kita menyeret kita untuk berbuat dosa. Sehingga terjadilah di situ perlawanan. Nah, memang tidak mudah untuk
mengalahkan keinginan daging. Ya, tidak mudah untuk mengalahkan keinginan daging itu. Kenapa? Karena keinginan daging itu sudah menjadi natur kita, pembawaan sifat alami kita. Ya, kita lahir di dalam dosa. Ya, Mazmur 51 mengatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi itu menjadi natur kita. Ya, begitu kita lahir, ya kita sudah disebut orang berdosa karena kita lahir dari orang berdosa. Dan itu ya kita warisi kelemahan-kelemahan dari nenek moyang kita, dari orang tua kita. Ya, sehingga untuk melakukan dosa, ya itu sudah sesuatu yang dengan mudah, gitu. Karena itu sudah jadi natur kita. Nah, untuk melawan keinginan daging ini, ya, kita perlu perjuangan. Nah, itu sebabnya kenapa orang tidak suka, gitu. Karena ini tidak enak, gitu. Ya, pertentangan antara roh dan daging ini mendatangkan rasa tidak nyaman. Itu sebabnya kenapa berubah itu sesuatu yang sulit. Ya, karena kita punya keinginan daging yang kuat yang kita warisi dari nenek moyang kita, dan kita sudah lahir dalam dosa ini. Itu yang kedua. Ya, jadi yang pertama tadi, kita orang yang berubah itu butuh pengorbanan, dan itu sangat tidak nyaman, namanya korban. Yang kedua, kita menemukan bahwa kita punya keinginan daging yang kita warisi dari nenek moyang kita, dan itu merupakan pertentangan dari keinginan roh yang akan membawa kita kepada perubahan. Yang ketiga atau C adalah kita punya kebiasaan yang sudah menjadi karakter. Ya, kebiasaan itu yang kita lakukan dari hari ke hari. Ya, dari hari ke hari berkali-kali kita melakukan satu kebiasaan yang salah. Ya, itu kaitannya dengan tadi kita sudah lahir dalam natur dosa, ya, di mana kita sudah membawa pembawaan secara daging kita sudah dikotori dosa, sehingga kita berulang-ulang melakukan kesalahan itu. Kita berulang melakukan dosa itu, sehingga akhirnya itu berubah menjadi karakter. Dan kalau sudah jadi karakter itu sulit untuk dirubah. Harus diakui bahwa untuk merubah karakter seseorang itu sangat sulit. Ya, dan inilah disebut dengan tegar tengkuk, ya, keras hati, bebal. Ya, seperti dikatakan Kisah Para Rasul 7:51, menjadi keras hati. Kan kita lihat itu kan bagaimana orang yang punya kelemahan yang sudah dinasehati berkali-kali, tapi sulit untuk berubah. Kenapa? Karena sudah jadi karakter. Kebiasaan berdosanya itu, kelemahan-kelemahan, kesalahan-kesalahan yang dilakukannya sudah menjadi karakter yang sulit dirubah, sehingga akhirnya kita mengatakan dia keras hati, tegar tengkuk, bebal. Ya, itulah sebabnya kenapa saya mengatakan tadi bahwa berubah itu sulit. Ya, berubah itu sesuatu yang sulit untuk dilakukan karena tiga hal tadi. Ya, butuh pengorbanan, lalu kita punya keinginan daging yang berlawanan dengan keinginan roh, dan yang ketiga tadi itu sudah berubah menjadi karakter yang sulit dirubah. Memang berubah itu sulit, ya, tetapi berubah itu bisa. Ya, berubah itu bisa. Nah, selama kita masih hidup dalam dunia, ya, selalu ada harapan untuk berubah. Kata tidak bisa, ya, kata tidak bisa, itu menjadi kunci yang menutup pintu perubahan. Ya, kalau kita sudah bilang tidak bisa, ya sudah, tidak ada jalan keluar lagi untuk berubah. Jadi kata tidak bisa itu harus dihapus dari kamus kita. Ya, selama kita masih hidup, kita masih bisa berubah, sekalipun mungkin sulit, ya, tapi tidak mustahil kita berubah. Nah, bagaimana kita bisa berubah? Yang pertama atau A, miliki komitmen yang kuat. Ya, komitmen yang kuat
Nah, dalam kamus bahasa Indonesia, komitmen itu adalah perjanjian atau keterikatan tindakan untuk melakukan sesuatu. Artinya kita punya ketetapan hati untuk melakukan sesuatu yang kita rancangkan. Nah, kalau kita mau berubah gitu, kita mesti memiliki komitmen yang kuat atau ketetapan hati yang punya semangat untuk berubah, dan kita tetap pada tujuan ilahi itu. Nah, itu perlu dijaga itu. Ya, motivasi kita untuk berubah, ya, itu harus dijaga. Ya, kita perlu punya komitmen yang kuat, tidak tergoyahkan oleh apapun. Ya, kita harus punya komitmen yang jelas gitu, ya, dan tetap hati untuk terus jalan dalam kehendak Tuhan, yaitu berubah. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan sesuatu yang sulit, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, sulit. Nah, kalau kita tidak punya komitmen, ya kita mundur itu, karena betapa sulitnya. Belum lagi ada godaan-godaan dalam perjalanan perubahan kita. Itu nanti kita mengalami perubahan. Ya, ada orang yang ngomong, ada orang yang melemahkan, ada godaan-godaan dalam kebiasaan lama yang kita rindu untuk berbuat lagi. Kita jatuh bangun di situ. Akhirnya kita jadi lemah, lalu kita mengatakan, sudahlah, tidak bisa berubah. Ya, memang saya lahir seperti ini. Ya, akhirnya kita tidak berubah selamanya. Tapi kalau kita punya komitmen yang kuat, punya ketetapan hati, saya harus berubah. Nah, karena ini merupakan kehendak Tuhan, saya harus berubah supaya saya diubah terus dari hari ke hari, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saya harus berubah supaya saya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Punya komitmen yang kuat gitu, ketetapan hati untuk tetap pada jalan yang dikehendaki Tuhan ini. Itu yang pertama, kita bisa dan harus punya komitmen. Yang kedua adalah fokus pada hasil akhir. Ya, berfokus pada hasil akhir. Ya, jadi kita tidak cukup hanya punya komitmen yang kuat, tapi punya hati yang fokus, atau kita mengarah kepada fokus akhir, hasil akhir. Apa itu kemuliaan? Ya, akhir dari perubahan ini adalah kemuliaan surgawi. Nah, tadi saya mengatakan bahwa berubah itu sulit gitu. Ya, berubah itu sulit. Perlu banyak komitmen yang kuat, dan perlu kita berfokus kepada hasil akhir dari perubahan ini. Seorang anak yang bersekolah gitu. Ya, sekolah itu butuh pengorbanan. Anak-anak itu harus bangun pagi. Ya, kalau dulu masuk sekolah tatap muka itu mereka masih berangkat ke sekolah. Ya, mereka mengorbankan waktu tidurnya. Ya, mungkin masih ngantuk tapi harus bangun. Ya, berkorban, harus belajar. Ya, kalau ada ulangan mesti belajar. Dan itu akan ditempuh sampai beberapa tahun. Ya, kelas 6 tahun tuh SD, terus sampai SMA 12 tahun. Terus kalau mau kuliah lagi ditambah beberapa tahun. Nah, itu akan melemahkan dia kalau tidak punya motivasi. Apa motivasinya? Motivasinya adalah fokus kepada hasil akhir dari proses belajar tadi yang kita sebut cita-cita. Nah, begitu juga dengan perubahan dalam karakter ini. Kita harus fokus kepada hasil akhir, ya, atau katakanlah ini cita-cita ilahi. Apa? Kemuliaan surgawi. Nah, dalam 2 Korintus 6 pasal 4 ayat 16 itu katakan begini, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari hari ke hari. Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh
lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, ini kemuliaan kekal ya yang akan menjadi target kita. Hasil akhir dari perubahan itu. Nah, kita fokus ke sana. Ya, supaya kesulitan-kesulitan dalam berubah tadi. Ya, kesulitan-kesulitan waktu kita mengalami proses perubahan itu. Godaan-godaan yang mungkin akan melemahkan kita. Kita akan abaikan semua kelemahan. Kalau kita punya fokus ke hasil akhirnya, yaitu kemuliaan. Ya, penderitaan sekarang yang ringan ini. Ya, penderitaan ringan yang sekarang ini itu bukan hanya dianiaya karena Tuhan, ya, ditempeleng karena kita mengikut Tuhan Yesus, diusir karena kita percaya Tuhan Yesus. Bukan hanya itu, tapi perubahan ya, karakter itu adalah penderitaan dan itu ringan katanya. Mari kita fokus kepada kemuliaan kekal yang merupakan hasil akhir dari perubahan-perubahan itu, sehingga kita menjadi orang-orang yang tetap fokus, tetap kuat, yang menjalani proses perubahan ini. Yang ketiga, bagian C adalah pandang Yesus. Memandang Yesus. Saudara sekalian, kita tahu bahwa perubahan ini sangat tidak gampang gitu ya. Bapak mendidik kita gitu, ya, untuk berubah. Dan didikan Bapak itu ya, untuk meninggalkan dosa, untuk meninggalkan kelemahan-kelemahan kita itu. Itu kadang-kadang Tuhan pakai dengan cara dihajar. Ya, hajaran itu sangat tidak nyaman gitu, dengan cara yang keras. Nah, mungkin itu akan membuat kita jadi lemah gitu. Hajaran Bapak itu yang membuat kita menjadi lemah gitu. Nah, apa nasihat dari firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 3? Begini bunyinya. Ibrani 12 ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ya, kita sedang bergumul ya, dalam melawan dosa, pengen berubah tuh. Ya, pengen berubah. Kita pengen mengalami perubahan karakter. Ya, kadang Allah memakai cara yang keras gitu untuk merubah. Ya, belum lagi kelemahan-kelemahan yang mungkin kita tidak bisa mengatasi sehingga kita membuat putus asa. Mari kita memandang Yesus. Ya, karena tadi dikatakan Yesus itu telah tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. Penderitaan Kristus harus jadi motivasi bagi kita. Ya, penderitaan Kristus itu harus menjadi pelajaran bagi kita. Ya, bagaimana Dia yang telah menanggung dosa kita. Ya, Dia yang telah mati untuk kita. Dia harus mencucurkan darah untuk penebusan dosa kita. Sedangkan kita, ya, kita tadi mengatakan kamu belum mencucurkan darah dalam melawan dosa. Belum. Ya, penderitaan kita itu tidak seberapa kalau kita bandingkan dengan korban Yesus Kristus. Yang sebentar kita akan peringati lewat perjamuan kudus. Ya, bagaimana Tuhan itu berkorban untuk kita, ya, dan ini harus menjadi motivasi kita gitu, bahwa kalau Yesus sendiri rela menderita, mari kita juga ya mengarahkan pandangan kita kepada Yesus Kristus yang telah mencucurkan darah buat kita. Kita belum mencucurkan darah waktu melawan dosa, ya, sehingga ketika kita memandang Yesus, kita akan menjadi kuat. Ya, membandingkan diri dengan korban Yesus, tidak ada bandingannya. Kita tidak sebanding. Ya, kita tidak bisa membandingkan korban Yesus itu dengan apa yang sedang kita alami hari-hari ini dalam pergumulan berubah dari kehidupan dosa kita mengarah kepada kekudusan. Jadi yang ketiga adalah memandang Yesus. Dan yang keempat, yang terakhir adalah berserah pada Roh Kudus.
berserah kepada Roh Kudus. Nah, kata berserah di sini bukan dalam pengertian saya berdoa kepada Roh Kudus supaya saya serahkan hidup saya kepada Roh Kudus untuk dirubah secara otomatis. Tidak. Roh Kudus tidak akan merubah kita secara otomatis. Kata berserah di sini yang saya maksud adalah kita dalam pengertian kita sedang sebagai tawanan, ya, tawanan dari Roh Kudus. Seperti seorang tawanan yang tidak bisa melakukan kehendaknya sendiri. Ya, di mana kita menyerahkan tangan kita untuk diborgol, lalu kita dibawa oleh penawan itu untuk melakukan kehendaknya, bukan kehendak kita. Seorang tawanan tidak bisa melakukan kehendaknya sendiri, ya, tetapi dia hanya melakukan kehendak dari penawannya. Itu berarti kita hanya mau mentaati pimpinan Roh Kudus. Jadi berserah pada Roh Kudus di sini artinya kita menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus untuk mentaati pimpinannya. Nah, Roh Kudus itu bukan diktator. Ya, dia bukan diktator yang memaksa kita dan mau tidak mau kita harus ikuti semua kehendaknya. Tidak, dia adalah Allah yang maha lembut. Tapi dia ingin supaya kita menyerahkan diri dengan rela. Dengan rela. Dan ketika kita menyerahkan diri dengan rela untuk taat kepadanya, untuk diubah oleh dia, maka dia akan menolong kita, ya, supaya kita bisa mengeluarkan buah roh itu. Ya, itu ditulis dalam Galatia 5, ya, bagaimana keinginan daging kita itu bertentangan dengan keinginan roh kita. Dan kehendak kita adalah harus ditundukkan kepada kehendak Roh Kudus itu. Artinya kita menyalipkan keinginan daging itu. Ya, seperti yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 24 dikatakan ini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Mari kita menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, ya, berjalan dalam kehendak roh itu dan salibkan keinginan daging kita. Ya, dan saya percaya kalau itu kita lakukan, ya, kita menyerahkan diri kepada pimpinan Roh Kudus dan menyalibkan daging kita, maka berubah itu adalah sesuatu yang bisa. Tuhan. Nah, berubah itu pilihan. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa berubah itu sulit. Ya, karena butuh pengorbanan, kita punya keinginan daging, apalagi kalau sudah berubah menjadi karakter, itu menjadi sangat sulit. Ya, tapi jika kita mau dirubah, kita pasti berubah. Ya, kita pasti akan berubah. Kalau kita mau dirubah, kita bisa diubah. Jadi berubah itu adalah pilihan, bukan bisa atau tidak bisa. Ya, jangan kita berdalih, oh tidak bisa. Tadi saya katakan kata tidak bisa itu adalah kunci yang menutup pintu perubahan. Jangan bilang tidak bisa. Ya, jadi berubah itu adalah pilihan. Pilihan apa? Pilihan mau atau tidak mau. Amin. Mari kita berdoa. Lalu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Roti dan anggur yang sudah Bapak miliki, atau mungkin yang belum punya roti dan anggur bisa mempersiapkan roti apa saja yang ada di rumah. Ya, mungkin dengan teh atau apa yang bisa dipakai. Ya, jangan terpaku dengan benda atau bahan atau alat-alat perjamuan kudus itu, tetapi mari kita sungguh-sungguh fokus kepada bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Mari kita akan menyerahkan diri kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk
kesempatan ini di mana kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Biar apa yang kami lakukan ini Bapa, Engkau tolong kami supaya tidak jadi sia-sia. Ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami. Kami boleh memandang Engkau yang telah tersalib bagi kami. Engkau yang telah berkorban bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan ini ya Bapa, agar kami mengarahkan hati kami terus kepada korban-Mu. Sehingga dalam kami mengalami proses perubahan ini, banyak pengalaman penderitaan kami, tapi kami tetap akan setia kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini ya Bapak. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati tidak anggur ini, agar apa yang kami lakukan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur untuk tubuh Tuhan yang telah dipecahkan ini, yang ada di tangan kita masing-masing. Mari kita bersyukur. Terima kasih ya Tuhan untuk tubuh-Mu yang telah dipecahkan bagi kami. Kami bersyukur kepadamu untuk kemurahan Tuhan yang mengizinkan kami untuk mengambil bagian dalam persekutuan yang kudus ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sedang memberkati kami lewat perjamuan kudus ini. Saudara-saudara sekalian, apa yang di tangan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan dengan percaya. Mari kita mengangkat cawan ini sebagai tanda syukur kita. Terima kasih untuk darah-Mu yang tertumpah bagi kami. Dan saat ini Kau berikan kepada kami agar kami bersekutu dengannya. Terima kasih untuk persekutuan ini ya Bapa, biar ini mengingatkan kami betapa Kau telah mencucurkan darah bagi pengampunan dosa kami. Dan biar ini menjadi motivasi kami Tuhan, untuk terus berjuang mengalami perubahan-perubahan sampai satu saat kami menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih untuk korban-Mu ya Bapa. Apa ini tangan kita saat ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Mari kita minum dengan percaya. Terima kasih ya Bapa untuk apa yang telah kami lakukan. Kau telah berkati kami, bahwa kami akan terus berjalan mengiring Tuhan, seperti apa yang Kau mau. Terima kasih untuk firman-Mu, biar kami tetap setia pada tujuan-Mu Tuhan, yang akan membawa kami kepada kemuliaan-Mu. Tetapkan hati kami, Roh Kudus menolong kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kita akan memberkati negeri ini. Mari kita dengan hati yang penuh kasih mengucapkan berkat bagi negeri ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Diberkatilah presiden sampai pemimpin di daerah-daerah. Diberkatilah Indonesia dengan kemakmuran. Diberkatilah dengan kedamaian. Diberkatilah dengan keamanan. Diberkatilah dengan kesehatan. Diberkatilah tim medis yang sedang berjuang melawan virus corona. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Diberkatilah orang-orang percaya yang ada di daerah Kabupaten Probolinggo. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih untuk akhir ibadah kami ini ya Tuhan. Sekali lagi menyerahkan diri kami dalam tangan-Mu. Engkau
membuat kami terus bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Kami juga menyerahkan seluruh keluarga kami, anak-anak kami semua. Tuhan menolong mereka, melindungi mereka ya Bapa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Tolonglah mereka Bapa untuk terus dalam perlindungan Tuhan. Tuhan menyertai mereka dalam pekerjaan jemaat-Mu ini ya Tuhan. Berkatilah mata pencarian mereka, pergumulan mereka dalam persoalan rumah tangga mereka. Tuhan juga tolong mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk mereka yang sakit Tuhan. Banyak di antara jemaat-Mu yang mengalami sakit. Tuhan tolong jamah mereka Tuhan, biar kuasa-Mu mengalir. Engkau tahu di mana mereka ada, apa yang sedang mereka alami. Tangan-Mu yang berkuasa menjamah mereka. Terima kasih Tuhan, Kau melindungi anak-anak-Mu semua dari paparan virus corona ya Tuhan. Kami percaya mereka yang menderita juga akan disembuhkan oleh Tuhan. Kuatkanlah kami. Terima kasih ya Bapa, kami percayakan keberadaan kami semua dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, dan kami boleh persembahkan hidup kami dalam tangan-Mu, dan untuk melakukan segala kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala hormat syukur bagi Engkau ya Bapa. Kami persembahkan ibadah kami saat ini kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Engkau berada, terimalah berkat dari Allah Bapa itu yang akan melimpah dalam hidupmu. Kekuatan ilahi itu akan terus Engkau alami dalam hidupmu. Yesus Kristus dengan damai sejahteranya terus mengawali hati dan pikiranmu. Damai sejahteranya memberikan Engkau kekuatan. Dan Roh Kudus akan menuntun, melindungi saudara sekalian, memberkati untuk menjadikan engkau berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Biarlah kita semua akan tetap setia dalam keadaan apapun, yang tetap jaga kesehatan, tetap memelihara persekutuan kita dengan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati semua.